Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat podcast Kemangi, bagaimana kabar Anda semua di rumah? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat di saat akan mengakhiri dan menyelesaikan tugas berat, yakni puasa di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Nah, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, tentu di awal kemarin kegiatan podcast kita yang selalu hadir di ruang dengar Anda pada pukul 4 sore telah dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan tentu untuk mengakhiri seluruh kegiatan podcast di bulan Ramadan, saat ini sudah hadir di studio podcast Kemangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Amak Burhanuddin MPDI, yang tentu akan menyapa kita semua sore hari ini untuk menyambut Hari Kemenangan. Langsung saja saya akan nyapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat dan terus semangat. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan tahun ini Pak Haji. Ya betul Pak Yasin. Ya, tentu kita sore hari ini kembali akan menyapa sahabat podcast Kemangi Pak Haji, dan yang ditunggu-tunggu ini beberapa saat lagi akan segera tiba, yakni menunggu saat datangnya Hari Kemenangan setelah sebulan penuh kita berpuasa. Pak Haji, tentu di kantor Kementerian Agama berbagai persiapan untuk menyambut datangnya Hari Kemenangan. Kira-kira persiapan apa saja Pak Haji yang disiapkan dan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk menyambut datangnya Hari Kemenangan? Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang terakhir untuk seluruh sahabat podcast Kemangi ya. Karena tidak terasa, alhamdulillah kita bisa melaksanakan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan juga amal ibadah lainnya yang insya Allah semua berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Yasin ya. Siap, Pak. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, terutama juga yang ada di kantor sini dan juga semua ASN, semua warga Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dimanapun berada. Di mana kemarin pada saat awal kami sampaikan ada 7 program dalam satu hari ya, 7 in 1 day. Alhamdulillah mulai hari pertama bulan puasa ya sampai sekarang ini semua berjalan dengan lancar. Di mana terkait dengan 1 day, 1 juz ya, ini kami berharap teman-teman ini sudah khatam ya, dimana hari ini hari terakhir kita bisa menghatamkan, sehingga kalau bisa khatam minimal 1 kali itu ada satu kebanggaan yang luar biasa pada diri kita, dan mudah-mudahan itu nanti akan terus menjadi semangat kita, bagaimana kita bisa dekat, bagaimana kita bisa menghiasi diri kita dengan Al-Quran setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga kemarin kita programkan 1 day 1 hadis. Alhamdulillah, berarti selama bulan puasa ini nanti kita siapkan 30 hadis beserta terjemah dan juga kandungannya. Dan nanti setelah terkumpul ini akan kita jadikan satu, akan kita bukukan, yang nanti ini akan bisa menjadi wawasan sekaligus tambahan ilmu bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya 1 day 1 ayat. Alhamdulillah juga kita siapkan 30 ayat Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini, di mana nanti kita juga akan bukukan, jadikan satu dengan yang hadis, di mana ada 30 ayat, terus kemudian di situ terjemahnya dan juga kandungannya, sehingga dengan bekal Al-Quran dan hadis ini akan bisa menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, sehingga kita akan lebih bisa memperbaiki diri kita dan menjadikan diri kita ini orang-orang yang lebih bertakwa. Kemudian kemarin juga kita punya program 1 day 1 sedekah Pak Yasin ya. Siap, dan juga sahabat podcast Kemangi.
Ada mungkin yang sudah ditasarufkan per hari, ada mungkin yang per minggu melalui setiap Jumat misalnya. Bahkan bisa jadi ada yang dikumpulkan sehingga ditasarufkan pada saat akhir bulan Ramadan. Ini tidak ada masalah. Tetapi kita sudah menanamkan pada diri kita, kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Saya rasa ini kalau memang bisa dilaksanakan dan ini menjadi tradisi bagi kita, ini akan sungguh-sungguh sangat luar biasa. Insya Allah tidak akan ada lagi saudara-saudara kita yang kesulitan, khususnya terkait dengan makan sehari-hari, karena kita peduli pada mereka. Kemudian ada lagi ya, One Day One Kultum. Nah, One Day One Kultum ini kalau di kantor Kementerian Agama dilaksanakan setelah selesai sholat duhur. Kemudian kalau yang di KUA, di madrasah itu menyesuaikan dengan para narasumber dari bapak-bapak dan ibu pengawas, juga dari kepala KUA, dari penyuluh, bahkan juga dari para pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Tentunya ini juga menjadi bekal dan wawasan kita. Kita sudah rancang sedemikian rupa tema-tema yang akan disampaikan, sehingga menambah wawasan kita juga, yang tentunya kita berharap bisa menjadi lebih baik, dan tentunya ketakwaan kita juga bisa lebih meningkat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ada One Day One Podcast seperti yang sekarang ini sedang kita lakukan, dan ini kebetulan di hari terakhir. Jadi ada kita siapkan ya para narasumber dari para pejabat, kemudian dari kepala KUA, juga tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengisi podcast. Saya rasa link-link nanti juga akan kita tampung, kita kumpulkan menjadi satu, sehingga nanti pada akhirnya akan kita rangkum menjadi satu satu tulisan link ya, yang nanti itu bisa dibagi, dan teman-teman nanti bisa membuka link itu sesuai dengan yang diinginkan bila ingin membuka kembali. Kami berharap podcast ini betul-betul bisa bermanfaat tidak hanya bagi keluarga Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, tapi juga bagi masyarakat Banyuwangi dan masyarakat umum dimanapun berada, karena kami berharap, kami ingin ya, bagaimana kami di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini bisa berbagi ya, apakah itu terkait dengan ilmu melalui podcast, kemudian melalui kultum, termasuk juga berbagi rezeki melalui sedekah dan lain sebagainya. Berikutnya yang perlu kami sampaikan, Bapak dan Ibu sahabat podcast Kemangi, ada juga program yaitu One Day One Video Profil Madrasah. Sudah kita siapkan 30 video profil, di mana madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Banyuwangi menyiapkan video profilnya, dan setiap hari selama bulan Ramadan ini kami share. Kalau tidak salah pukul 13 ya Pak Yasin ya, itu kita share, sehingga kita berharap masyarakat akan tahu lebih mendalam terkait dengan madrasah-madrasah yang ada di Banyuwangi, baik madrasah negeri maupun juga madrasah swasta. Ada juga dari RA, dari MI, dari MTS, dan juga madrasah aliyah. Semua program ini yang terkemas dalam 7 in 1 Day itu semata-mata dalam rangka untuk meningkatkan diri kita dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya kemarin kita punya 5 program dalam satu hari di bulan Ramadan. Tahun ini kita punya 7 program. Itu Pak Yasin, beberapa program ya. Kami sangat terima kasih sekali, antusias dan juga dukungan semua pihak, sehingga program-program itu bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan berkah manfaat tidak hanya di dunia, tapi juga nanti bisa sampai di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Ya. Baik, sahabat podcast Kemangi, itulah review yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi terkait program 7 in 1 Day di tahun 2023. Luar biasa, dan semuanya sudah terlaksana Pak Haji. Alhamdulillah terlaksana. Ini tentu selain juga atas kerjasama baik kru yang bertugas, betul, Pak. Betul, ya, ya. Dan setiap hari sudah kita sampaikan, dan sudah insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Baik Pak Haji, terkait dengan ini Pak Haji, tentu masyarakat sudah menunggu saat-saat hari kemenangan. Dan kalau kita lihat Pak Haji, ini di tahun ini sepertinya akan terjadi ya mungkin perbedaan Pak Haji. Baik. Bisa disampaikan barangkali Pak Haji? Baik, terima kasih Pak Yasin ya. Siap, sahabat podcast Kemangi. Dalam rangka untuk penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah,
kami dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi akan menyelenggarakan Ru'yatul Hilal, Pak Yasin ya. Kita alhamdulillah ada 2 tempat. Yang pertama di Gumuk Klasi ya. Gumuk Klasi itu masuk Kecamatan Sempu. Kemudian yang kedua ini kita laksanakan di Pantai Pancur. Kalau Pantai Pancur ini kecamatannya masuk Tegal Delimo ya. Nah, ini tim sudah kami siapkan dari penyelenggara zakat wakaf yang memang menangani masalah menetap Ru'yatul Hilal ya. Terus kemudian kami didukung dari teman-teman yang memang punya keahlian di bidang falakiyah ya, dari PCNO, kemudian juga dari teman-teman KUA, termasuk dari perguruan tinggi. Biasanya Ibrahimi juga ikut bergabung, di mana nanti kita tetap akan laksanakan, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 April ya 2023 nanti kita start mulai pukul 15 persiapan ya setelah asar awal. Kita ke 2 titik tersebut dan tentunya Pak Yasin kita tetap berupaya ya melakukan kegiatan Ru'yatul Hilal dan memang beberapa waktu terakhir ini di Banyuwangi belum pernah berhasil Pak Yasin untuk melihat hilal, tetapi ini adalah sebuah ikhtiar yang tetap dan harus kita laksanakan setiap awal Syawal ya, termasuk juga kemarin awal Ramadan. Dan bahkan kami sebenarnya ini sedang berproses bagaimana kita bisa menyiapkan tempat yang permanen, baik yang di Gumuk Klasi maupun yang di Pantai Pancur ya. Karena apa? Ini nanti bisa juga untuk media pembelajaran bagi para mahasiswa ataupun masyarakat ya yang memang sangat berminat untuk mendalami tentang terkait dengan ilmu falak ya. Nah, itu nanti kami juga akan berupaya dan kita sedang berproses mengajukan surat termasuk ke Taman Nasional Alas Purwo ya. Dan juga nanti kita lanjutkan ke Ibu Bupati ya, mudah-mudahan nanti bisa disiapkan tempat yang representatif di Alas Purwo di Pantai Pancur, dan Gumuk Klasi nanti kita juga akan komunikasikan dengan pihak terkait yang ada di sana. Nah, kemudian ini Pak Yasin terkait dengan kemungkinan adanya perbedaan. Bapak dan Ibu ya, sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, perbedaan itu adalah rahmah. Jadi jangan diartikan perbedaan itu adalah betul-betul berbeda dan itu menjadi sesuatu yang negatif, tidak ya. Bapak dan Ibu ya, memang dari Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 21 April ya, itu untuk tanggal 1 Syawalnya. Kemudian bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah yang jelas masih menunggu hasil dari Ru'yatul Hilal karena ini nanti akan tersebar di berbagai titik ya di Indonesia. Betul. Kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, tetapi di sini ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, apabila nanti terjadi perbedaan, mari kita saling menghargai, kita saling menghormati, dan jangan sampai perbedaan ini menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Jadi kita kembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan Pak Yasin bisa jadi nanti juga kalau hasil Ru'yatul Hilalnya ini ada yang melihat, misalnya hanya 1 orang saja dari sekian titik di Indonesia, bisa jadi itu nanti juga bersama-sama. Jadi apakah nanti bersama-sama, apakah nanti berbeda, pada prinsipnya ayo kita tetap jaga situasi dan kondisi di daerah kita masing-masing tetap kondusif. Khususnya di Banyuwangi, kami ingin Banyuwangi ini selalu dalam keadaan nyaman, kemudian tenang, rukun, dan juga harmoni. Ini Pak Yasin. Iya, baik. Seperti itu sahabat podcast Kemangi, luar biasa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jamak tadi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, jika dimungkinkan terjadinya perbedaan, kita diharap untuk saling menghormati, menghargai, dan tetap kondisi Banyuwangi tetap kondusif. Kan gitu Pak Haji ya? Siap, ya, harus gitu Pak Yasin. Baik. Nah, ini Pak Haji, ini mungkin juga
penting kita perlu disampaikan terkait ini Pak Haji. Adanya libur hari raya, cuti bersama terkait pelayan di kantor kita ini bagaimana Pak Haji? Baik Pak Yasin ya dan juga sahabat podcast Kemangi. Jadi sudah ditetapkan regulasi ya aturan terkait dengan masalah libur hari raya. Betul. Yaitu mulai tanggal 19. Ini pun sebenarnya sudah maju ya Pak Yasin ya. Alhamdulillah. Sampai nanti tanggal 25 Pak Haji. Ya, jadi mari kita sebagai ASN ya ikuti ya peraturan yang berlaku dan ayo kita manfaatkan libur hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini ya dengan semaksimal mungkin. Dan ini saya tahu Pak Yasin bahwa banyak teman-teman yang mudik ini. Dan mudiknya ini bisa jadi tidak hanya antar kota. Betul. Bisa jadi juga ada yang antar provinsi. Betul. Pak Yasin. Iya. Jadi ya monggo silahkan mudik ya, diatur sedemikian rupa. Tapi ya nanti tanggal 26 kita sudah harus masuk ya. Kita istilahnya melaksanakan tugas kita. Dan nanti Pak Yasin pada saat tanggal 26 itu kita nanti akan adakan pertemuan secara virtual untuk semua unit ya yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, apakah di KUA ya 24 titik, kemudian madrasah negeri ini ada 19 titik, kemudian juga dari beberapa perwakilan madrasah swasta. Sehingga nanti akan kita siapkan link. Kami ingin dari masing-masing titik tersebut nanti bisa membuka Zoom meeting ya di dalam satu ruangan yang sama, sehingga nanti kita dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi akan menyapa, akan berinteraksi dan juga sekaligus ngecek juga Pak Yasin ya terkait dengan kehadiran ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan kami berharap nanti ditata sedemikian rupa sehingga nanti semua ASN hadir dalam satu ruangan beserta pimpinan masing-masing. Dan ayo nanti kita saling menyapa dan kita berupaya kita juga harus tepat waktu. Mudah-mudahan nanti mudiknya lancar. Amin. Karena kalau hari raya ini identik dengan kemacetan ya Pak Yasin ya. Betul Pak Haji. Dan juga banyak sekali kerawanan terutama di jalan tol. Ayo kita juga hati-hati saling menghargai dalam mengendara mobil ya, kendaraan kita, dan juga kita harus hati-hati dan selalu waspada. Ya, mudah-mudahan nanti lancar semua. Liburnya juga sesuai dengan regulasi Bapak dan Ibu. Di mana kita sudah mulai ya tanggal 19 kemarin ya, dan nanti sampai tanggal 25 April sahabat podcast Kemangi. Ya, baik, itulah pesan yang luar biasa yang perlu diperhatikan sahabat podcast Kemangi dimanapun berada. Dan tentu kita juga berharap semua yang saat ini mungkin sudah dalam perjalanan ataupun sudah di rumah bersama keluarga menikmati cuti bersama dan libur Pak Haji ya. Betul. Terus dijaga kekompakan dan juga terus berhati-hati dalam berkendara. Baik Pak Haji, mungkin ini sebagai ucapan ya dari panjenengan untuk sahabat podcast semuanya yang saat ini berkumpul bersama keluarga, terutama ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi terkait Hari Raya Pak Haji. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Yasin. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, saya Muhammad Amak Burhanuddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Tentunya kita sebagai manusia biasa ya, yang manusia itu bisa jadi kita ada kesalahan atau mungkin lupa ya. Maka dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, saya selaku pribadi maupun juga selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan juga mewakili semua keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kami mohon kesalahan-kesalahan kami dimaafkan dan mari kita saling memaafkan, dan di Hari Raya Idul Fitri ini kita betul-betul kembali fitri ya, kita kembali bersih, dan kita ingin bagaimana di tahun yang akan datang, di lembaran baru kita nanti akan lebih baik dan lebih baik lagi. Mohon dukungan dan juga kerjasama dari semua pihak untuk
kemajuan, untuk perkembangan dan juga prestasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi beserta seluruh jajaran Madrasah KUA dalam memberikan layanan pada masyarakat. Mudah-mudahan bisa lebih baik, lebih nyaman, lebih mudah, lebih simpel dan transparan. Terima kasih Pak Yasin. Baik, sahabat podcast Kemangi, itulah penutup dari siaran kita di bulan Ramadan di tahun ini. Dan tadi sudah disampaikan, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya Pak Haji, kami juga kru yang bertugas Pak Haji juga ingin menyampaikan mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak Yasin ya. Sama-sama kosong-kosong ya. Kosong-kosong para sahabat podcast Kemangi, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibu. Baik sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, dan juga Pak Haji Ahmad, terima kasih atas hadirnya di studio podcast Kemangi. Mudah-mudahan ini bukan menjadi Ramadan terakhir Pak Haji, tapi dipertemukan kembali mudah-mudahan oleh Allah di Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya Yasin Alibi dan juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, seluruh kru yang bertugas dari studio podcast Kemangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi berterima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan tentu mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin, mantap. Siap, ya. Pak Haji. Ya.